Dan juga saya pun melihat kaki anak kecil ngegelantung pas di depan kepala mobil itu. Saya ngecek lagi bawah senter, saya sorot lagi daerah bawah, keliling mobil saya ngecek nggak ada. Padahal di situ dalam keadaan sepi, hujan, hanya kami berdua dalam mobil tersebut. Kami bawa pelan, setel musik sekitar 5 menit. Setelah saya puter agak naikkan volume, satu jalur sedikit lagi menuju kota Samas. Di situ jelas suara anak kecil teriak. Bercampur rame banget, rame sekali itu suara di speaker itu. Aneh ini, saya bilang. Jadi supir ini tahu nggak kalau kejadian yang terjadi itu akibat dari kampunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Senang sekali malam hari ini Mang E dan tim kembali dapat menjumpai sobat semua di kesempatan bulan puasa ini ya. Oh ya, sebelum kita dengarkan kisah dari narasumber, saya ucapkan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung di channel Malam Mencekam. Mudah-mudahan suka dengan konten-konten dari kami. Malam hari ini Mang E dan tim masih berada di Kalimantan Barat, Pontianak tepatnya ya. Dan narasumber malam hari ini ada namanya Bang Onci. Jadi Bang Onci ini berprofesi sebagai kernet ekspedisi. Dimana kejadiannya ini disebut oleh orang Pontianak adalah kampunan ya. Atau kapuhunan kalau kata Kaltim sih. Jadi nanti bagaimana kisahnya coba kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang Onci. Apa kabar Bang Onci? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam ya. Jadi kedatangan kita ke Kalimantan Barat ini ingin mengetahui misteri-misteri yang ada di sini. Nanti Bang Onci coba menjelaskan atau mengisahkan kisah yang pernah dialami ya Bang Onci ya. Bang Onci katanya seorang explore juga nih. Iya. Dengar. Benar. Di mana, di YouTube atau di TikTok? Di TikTok. Di TikTok ya. Iya. Apa nama TikToknya? Tim Pamali Official. Tim Pamali Official. Nah, silakan dikepoin untuk yang suka explore, cari-cari hantu ya. TikToknya Bang Onci. Bang Onci, sebelum mulai dari MM ada sedikit kenang-kenangan nanti dipakai ya. Boleh. Nah, ini t-shirt dari Malam Mencekam. Semoga suka. Ini tanda Bang Onci sudah berkisah di Malam Mencekam. Oke? Oke, silakan titipin aja nanti diambil, pulangnya diambil. Dan kisah di tahun 2023 ini masih hangat. Bagaimana sebuah kampunan bisa mengakibatkan kejadian-kejadian di luar nalar. Gimana kisahnya Bang Onci? Silakan. Jadi begini ceritanya. Ketika kami tepatnya di jam 11 malam sedang melakukan muat barang bersama teman saya yang dikatakan namanya Bang Anton. Ya, muat barang sambil menunggu surat jalannya dari bos kita
Pas waktu kita muat, di situ mulai ada kejanggalannya juga. Pertama yaitu hujan. Barang apa? Kayak barang Telkom, modem. Modem ya. Ya, barang modem Untuk dikirim ke Sambas. Sambas. Nah, jadi ketika itu kita muat jam 11 malam, sekitar 57 koli untuk diantar, tibanya harus pagi. Nah, tepat di jam 11 malam, di situ ada fenomena yang saya rasakan, kejanggalan berupa hujan yang tidak pernah saya alami, panas, dan juga ketika kena ke kulit itu timbul merah kayak bentol kalau ada benjolan. Nah, jadi saya bilang sama teman saya, Bang Anton, ini kenapa tangan saya tiba-tiba bentol dan juga ini cuacanya panas. Nah, kalau bisa ditangguhkan dulu, kata Bang Anton. Bilang sama saya, kita tunggu dulu, enggak apa-apa, kita harus berangkat karena barang ini harus sampai tiba di Sambas pagi, diminta sama pelanggannya. Waktu itu kita berkendara dengan mobil pick up Panther ya. Habis itu kita menunggu, setelah kita muat barang, menunggu surat jalannya tiba, kita sambil menunggu baring. Ketika kita baring, saya baring di tempat kerja saya. Di situ hujan semakin gede dan juga nggak bisa dibayangkan. Hujannya itu panas, hujan di tengah malam panas. Di situ mulai saya itu awalnya kedinginan terus panas. Nah, saya bilang sama teman saya nggak bisa berangkat. Jangan kita paksakan. Itu terus saya bilang sampai 3 kali. Tapi teman saya memaksa bahwasanya suruh berangkat. Tepatnya di jam 1 malam kita berangkat sambil kita menunggu janjian sama bosnya untuk mengantarkan surat jalannya. Tiba-tiba dari perjalanan itu udah mendapatkan suatu kejanggalan. Bilang ke saya, kamu nyium sesuatu di aroma di dalam kabin ini, bau-bau aneh nggak? Jadi saya bilang saya nggak nyium bau aneh ketika dalam perjalanan. Pas kita turun dari mobil untuk mengisi air radiator, saya disuruh turun ngisi air radiator. Di situ saya melihat ada kayak kembang kantil nempel di radiatornya. Cuman saya diamin dulu. Nah, setelah saya tutup kabin, naik mobil lagi, jalan lagi sampai di daerah Siantan. Di situ tiba-tiba ban kami itu kayak bergeser, lepas bannya. Nah, itu ada kejanggalan yang saya alami. Terus kita ke pinggir untuk mengisi kedua kali, kita cek, bongkar bannya. Di situ saya mencium bau yang diceritakan sama teman sopir saya, yaitu bau kembang. Nah, setelah itu saya ceritakan, iya saya dengar. Saya juga dengar tadi omongan Bang Abang, dan juga saya dengar dan juga mencium bau kembang di dalam yang Abang ceritakan di kabin tersebut, di kabin mobil kita. Nah, setelah saya naik dalam mobil lagi, kita perjalanan, jalan, terus sampai di daerah kita, di daerah Jongkat. Di daerah Jongkat kita istirahat, terus disuruh beli minuman. Saya turun disuruh beli minuman. Saya minum dan dia pun minum. Waktu itu kita pesan air mineral dan kopi. Nah, setelah saya naik ke mobil lagi, teman saya ini saya ingatkan lagi ke
ke beliau. Saya bilang minum dulu airnya, air kopi ini dipinum dulu. Nah, jadi dia nggak mau minum, saya minum duluan, dia langsung gantungin ke gantungan. Saya minum, di situ saya merasakan keanehan, kok kayak gini gitu. Ada kekhawatiran, kejanggalan di dalam diri saya. Saya bilang, minum dulu, ini bahaya. Ini air kopi kalau nggak dipinum kita takutnya kenapa-napa. Nah, setelah saya bilang seperti itu, dia nggak minum, lanjutkan perjalanan. Ketika saya bilang seperti itu, tiba-tiba ada penyeberang lewat, mau nyebrang, hampir tertabrak orang tersebut. Tiba-tiba sopir saya langsung membantingkan setirnya. Nah, bantingkan ke kanan. Setelah saya lihat disuruh turun sama sopir saya, langsung saya ngecek keadaan ibu tersebut. Rupanya nggak apa-apa. Cuman ibu itu terjatuh, kita pinggirkan, kita tanya, ibu nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa mas, lain kali hati-hati kalau bawa mobil, pelan-pelan. Kejadian itu tepatnya jam 1:30 malam. Setelah saya naik mobil lagi, saya bilang sama teman saya, inilah akibatnya. Saya bilang, kalau kita orang Kalimantan, kalau nggak minum air kopi ini, ya kejadiannya seperti ini. Nah, ini komponen ini saya bilang hati-hati. Kalau kita minum kopi harus dicicipi. Ini menurut tradisi orang kita, saya bilang seperti itu. Akhirnya dia pun minum, karena udah saya ingatkan berulang kali dengan kata komponen. Nah, setelah dia minum, kami lanjutkan perjalanan lagi. Tepatnya jam 2:30 kami sampai ke titik yaitu yang dinamakan jembatan air hitam. Di situ ketika kita bawanya muatan itu cukup berat dan juga tanjakan dari jembatan tersebut agak sedikit bergelombang, ada lobangnya, kita pun pelan-pelan. Saya bilang sama teman saya, jembatan ini kalau bisa diklakson sebanyak kurang lebih 3 kali di jembatan tersebut. Nah, diklakson sama teman saya, diklakson, naiklah posisi mobil itu agak sedikit miring dan juga setir itu nggak stabil. Jadi saya bilang sama teman saya, kalau bisa kita ke pinggir dulu. Teman saya tetap memaksakan mobilnya untuk melalui jembatan tersebut. Nah, tiba-tiba waktu pas turunnya mobil, ada mobil lagi, mobil bak terbuka, langsung mau nyalip antara kami di sisi kiri, dia di sisi kanan, langsung nyalip. Kawan saya kaget. Nah, teman saya kaget, langsung banting ke setirnya lagi, sehingga menabrak salah satu beton yang ada di jembatan tersebut. Saya pun kepental, dalam keadaan kepental, tangan saya sempat sedikit terkilir. Habis itu saya turun dari mobil tersebut, bilang ini udah parah. Saya bilang sama teman saya, udah beberapa kali diingatkan sama saya tentang saya nggak bisa turun sebenarnya, tapi dipaksakan untuk turun bekerja sebagai kernet. Nah, setelah itu teman saya sempat turun ngecek, kami nyalakan senter, kami ngecek kabinnya lagi, apakah ada kebocoran. Ternyata di situ kabin saya dan juga tempat mesinnya untuk minyak remnya itu jebol, terus air radiatornya itu udah nggak bisa diisi air lagi. Keadaan di sana waktu itu sepi, hanya sekitar 4 mobil yang lewat, karena bawa keadaannya waktu itu pelan
dan juga ngantuk. Setelah itu di jembatan tersebut, perjalanan sekitar kami turun, saya buka kabin lagi untuk ngecek lagi, kok belum nyala-nyala lagi. Nah, tiba-tiba pas saya buka kabin, nyorot pakai senter, kepala saya nunduk, lihat ke bawah ngecek ke ban, tiba-tiba ada sosok anak kecil. Nah, anak kecil laki-laki, kira-kira umurnya 5 tahun, pas di bawah kabin mesin itu. Saya kaget, saya bilang sama teman saya, saya bilang, coba abang lihat, ini anak siapa di bawah. Nah, jadi ketika teman saya lihat di bawah itu, iya nih ada anak kecil. Pas saya mau ngambil senter, mau dijatuhin ke bawah, mau nyorot lagi, posisi anak kecil itu lagi duduk, terus kayak dia tuh tangannya menunduk sambil begini. Nah, kayak membungkuk gitu. Pas saya ngarahin senter saya gunakan untuk ngecek mesin kan. Saya turunkan ke bawah, tiba-tiba saya panggil teman saya pun sempat lihat itu ada anak kecil. Sekali saya sorot, pas saya mau kejar, mau saya sorot lagi, mau didekatin, anak kecil tuh hilang. Saya takut, teman saya takut, saya bilang sama teman saya yang sopir, bang, udah ini nggak beres, dari awal kita sebelum berangkat sampai di tempat ini, jembatan ini, ayo kita cepat, harus kita menjauh dari jembatan ini. Pas saya majukan mobil itu pakai dorong, nggak bisa dinyalakan pakai kunci, didorong. Nah, kata teman saya, kamu coba dorong dulu, siapa tahu nyala, bisa nyala lagi, kita bisa berangkat lagi. Saya dorong, di sebelah kiri ada satu rumah warga. Warga tersebut keluar dari rumah, dia bilang, ini ada apa bang? Nah ini bu, tadi kita mau naik jembatan ini, pas mau turun, tiba-tiba ada mobil mau nyalip ke samping kami pun yang sopirnya pun dalam keadaan ngantuk, banting setir ke kiri sehingga menabrak salah satu beton jembatan air hitam. Nah, jadi ibu itu bilang, kejanggalan bukan hanya abang aja, dan juga di sini banyak korban yang meninggal akibat kecelakaan. Nah, terus kami berbincang panjang lebar dan juga mendengar beberapa cerita dari masyarakat di situ bahwasanya jembatan air hitam itu memang banyak cerita misterinya. Di situ sering terjadi suatu fenomena penampakan perempuan pakai bergaun putih sedang menyeret peti jenazah. Di lokasi pas nggak jauh dari kilometer 25,5 kilometer. Jadi supir ini tahu nggak kalau kejadian yang terjadi itu akibat dari kampunan? Sopir itu tahu tentang kemponan. Dia bilang sama saya, seandainya saya ikut omongan kamu, saya pun tidak akan terjadi apa-apa. Nah saya bilang, inilah akibatnya nggak mau dengar omongan saya, bahwasanya kita dengan kemponan ini jangan dianggap sepele. Saya bilang seperti itu. Nah jadi ketika saya bilang peristiwa komponan itu, akhirnya teman saya itu ngerti. Ibu itu pesan, ini barang apa yang abang bawa? Nah saya bilang, ini barang ekspedisi berupa modem yang akan kita hantarkan, rutenya di Sambas. Nah kebetulan waktu itu udah jam 3 subuh, kita pun udah tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Jadi saya bilang sama ibu tersebut, Bu, boleh nggak sih kita numpang di rumah ibu untuk beristirahat? Karena barang ini harus sampai tiba di tujuan jam 7 pagi. Kami tidur di situ sekitar jam 4 subuh, berselang azan subuh. Waktu pas saya ambil air wudhu, pas bausu ke muka, di situ saya lihat lagi, saya dilempar dengan satu buah kerikil tepat kena kepala saya. Pas nggak jauh dari jembatan
air hitam tersebut. Saya langsung bekejar, udah cepet-cepet untuk ambil wudhu. Saya bangunin teman saya. Saya bilang sama teman saya, bang, saya dilempar orang dari arah belakang rumah ibu ini yang kita tumpangi ini. Jadi teman saya bilang, berapa kali dilempar? Kurang lebih 1 kali, saya bilang gitu. Ini dan juga kepala saya nih sedikit ada benjolan. Ini buktinya, saya tunjukin ke sopir saya, ada benjolan. Ini udah gawat, kata teman saya yang sopir, ini udah gawat, kita bilang sama ibu itu, kita harus pergi dari lokasi rumah ini. Setelah agak sedikit terang, ibu itu pun mau sholat subuh, kita permisi untuk melanjutkan perjalanan. Kalau dari Pontianak totalnya berapa jam? Dari Pontianak kurang lebih 7 jaman. 7 jam. 7 jam. Ya. Nah, jadi setelah kami melanjutkan perjalanan lagi, kita udah kemas barang berupa tas, kita cek barang-barang supaya nggak ketinggalan di rumah ibu itu. Kita lanjut lagi, ya. Dalam keadaan mobil rusak, karena ini memang udah harus di jalan, ya kan. Walaupun keadaannya gimana, harus kita jalan. Sambil sekitar itu, waktu itu kami betulkan air radiatornya lagi, mesinnya lagi, terus kita tempat rem olinya kita benerin lagi, ngecek bannya juga. Alhamdulillah kita bisa jalan, lanjut perjalanan. Walaupun dalam keadaan mobil tersebut agak sedikit pelan bawanya. Seiring perjalanan, pas kita berjalan, sampailah di daerah jembatan benteng. Di jembatan benteng ini, di situ memang yang saya alami ketika saya sempat ngobrol dengan teman saya, agak sedikit serius bincangan kami. Tiba-tiba saya noleh ke spion sebelah kiri saya. Pas saya noleh, sambil ngerokok, buang puntung rokok, tanpa sengaja mata saya melihat ke spion. Tiba-tiba ada sosok perempuan dari jembatan benteng itu sedang nyebrang. Itu posisi itu hampir pagi dan juga dalam keadaan sepi. Nah, itu bergaun putih. Saya sempat terheran gitu, kok ngambang gitu. Ngambang terus hilangnya di pohon beringin pas simpangnya jembatan benteng tersebut. Pas jalan kita dari sekitar 20 kilometer lagi dari lokasi benteng itu, saya mulai kegigil, badan saya mulai gigil dan panas. Saya bilang sama sopir saya minta pinggir dulu bang, karena badan saya kurang sehat, istirahat dulu, dan juga saya ngantuk. Nah, kami pinggirkan mobil. Nah, disitulah pas sambil saya ngisi air radiator lagi, karena saking jebolnya radiator, kita berulang kali turun naik mobil, saya ngisi radiator, terus saya ke pinggir di depan salah satu ruko. Di situ saya ceritakan tentang yang saya lihat perempuan sedang nyebrang di jembatan benteng itu. Akhirnya dia ngomong, teman saya, sebelum kamu ngikut saya pun saya udah lihat sering terjadi suatu kejanggalan di jembatan benteng tersebut. Jadi jembatan benteng ini pada masanya kolonial Belanda. Nah, menjadi satu saksi bisu bagaimana jembatan benteng ini sebagai jalur perlintasan antara kota Pontianak menuju Kabupaten Sambas. Jadi sudah terkenal angker ya? Sudah terkenal angkernya. Jadi setelah kita 20 menit untuk ngobrol, istirahat, kita naik mobil lagi, berkemas lagi. Setelah ngisi air radiator, kita nyalakan mobil, jalan lagi. Jalan lagi. Waktu itu posisi udah jam 7 pagi. Itu udah ramai sekali orang lalu lalang. Terus kita udah bawa pelan, mobil sopirnya udah bawa pelan dalam keadaan ngantuk. Saya lupa itu jembatan apa, tiba-tiba ada yang nyebrang lagi. Itu
kakek-kakek nyebrang dari arah kiri mau ke kanan, nyebrang itu keserempet. Kaget saya kaget untuk lihat ngecek lagi ke keadaan kakek tersebut. Rupanya kepala kakek itu pun udah dalam keadaan bocor lah, berdarah. Nah, saya turun, teman saya pun turun dalam keadaan ngantuk waktu itu. Saya ngecek kok ada banyak darah dan juga ada bolong di kepala sebelah kanan. Nah, nempel darah tersebut ada kena ke bagian mesin mobil kami bagian depan. Merancit, kalau bahasa Pontianaknya itu kena merancit, berceceran kena ke bagian kabin mobil. Sambil saya angkat ke pinggir kakek tersebut, saya tanya, saya bilang sama kakek nggak kenapa-napa. Cuman anehnya kakek itu setiap bilang ya seperti yang kita dipesan sama ibu di jembatan air hitam itu, kalau bawa mobil pelan-pelan. Kalau bawa mobil pelan-pelan, sama yang disampaikan sama kakek itu. Nah, dan teman saya yang sopir pun dengar. Sambillah kami berhadapan, saling berpandangan, istilahnya kode lah. Kawan saya itu ngerti apa maksud omongannya itu. Akhirnya kakek itu kita angkat lagi. Udah dalam keadaan sepedanya itu agak sedikit bengkok, kita naikkan ke mobil, lalu kita ikat. Jadi kakek itu masuk kita bawa ke kabin. Dalam keadaan waktu itu warga sekitar ada 4 orang ngejar kami, meminta pertanggungjawaban. Terus kita bawa kakek tersebut ke salah satu puskesmas terdekat dari jembatan Benteng itu, mau menuju ke Sambas. Kita bawa. Saya bilang sama teman saya, wah kalau kayak gini lama kita sampai tiba di tempat tujuan. Tapi dia bilang sama saya, sabar dulu, yang penting orang ini bisa dalam keadaan selamat, sehat. Jadi setelah kami bereskan kakek ini, biayanya semuanya kita tanggung sampai selesai. Kita selesaikan secara kekeluargaan, kita pun selesai. Saya bilang sama teman saya, harus kita cepat, barang ini harus sampai ke Kabupaten Sambas. Kita lanjut naik mobil lagi, jalan lagi. Ketika kita jalan mau masuk ke Selakau, kalau nggak salah tuh kecamatan Selakau, jembatannya lagi. Waktu itu posisinya pagi, tapi yang kami lihat berdua ada darah nempel di kabin depan, banyak sekali. Di situ pun netes. Nah, setelah kami ke jembatan Selakau itu, kita minggirkan lagi mobil. Teman saya bilang, coba kamu cek, itu darah. Saya bilang, nggak bisa bantah kan, namanya sopir dengan kernetnya harus gimana. Kita turun lagi, kita cek. Sambil saya bawa air dalam bak baskom sambil bawa gayung, pinjam sama warga. Di situ ada orang jual sayur. Saya bilang, Bu, boleh pinjam embernya sama gayungnya. Saya isi air, bawakan lagi. Nah, dipegang sama sopir saya, diambil, disiram. Kacanya kena, disiram, terus kabinnya disiram. Dibilang sama saya, tolong carikan garam kasar. Lah, saya bilang, buat apa? Beli aja. Waktu itu belinya di pasar. Setelah saya beli garam, waktu itu kami beli 2 bungkus, masukkan sekalian diaduk ya, dimasukkan dalam baskomnya, kamu aduk. Diaduk. Saya kasihkan lagi ke sopir saya. Diambil sentuh, disiramnya lagi sampai benar-benar bersih. Setelah itu mobil yang kami kendarain pun udah nggak mampu untuk berjalan lagi. Akhirnya kami menuju ke Kabupaten Sambas itu besoknya lagi. Nah, karena saking banyak kendala,
Saya telepon sama yang punya barang, pakai telepon teman saya yang sopir. Saya bilang, Bu, ini barang ini nggak bisa sampai jam yang ibu tentukan pagi ini juga, karena mobil kami banyak mengalami kejanggalan, banyak terjadi kecelakaan. Ibu itu pun memahami kami. Nah, saya kirimkan video, terus saya kirimkan foto sebagai bentuk bukti keadaan kondisi mobil kami. Kita nggak bisa maksakan mobil itu untuk jalan terus, karena dari kabin depan itu air radiatornya, dan saya nggak ngerti juga mesin semuanya mesin mobil. Tiba-tiba dari arah kanan itu keluar asap, keluar asap banyak gitu. Jadi sopir saya pun bilang sama saya, oh ini nggak bisa jalan lagi. Ini mobil ini harus istirahat, betul-betul istirahat, dan juga tidak bisa dipaksakan. Coba kamu cari solar dulu, siapa tahu ada. Nah, berapa liter? Saya bilang, cari 20 liter. Ini uangnya. Saya cari sepanjang jalan waktu itu dalam keadaan jam 11 siang, tidak ada. Saya berjalan lagi masuk ke daerah, lupa saya namanya kampungnya itu. Dapatlah orang jual solar. Saya tanya, berapa ini solar? Nah, ini berapa liter bang? Mau saya beli, saya bilang gitu kan, karena bahan bakar kami pun untuk cadangan. Ini abang mau kemana? Kata yang penjualnya kan, saya mau ke Sambas pak. Pas kami bayar, pak kami nggak bawa can untuk bawanya. Ya udah, nanti saya pinjam dulu aja. Setelah saya pulang dari Sambas hingga ke tempat bapak, langsung saya anterin. Nah, langsung saya bayar, bawa can-nya, saya naikin ke belakang. Jerigen-nya saya bawa, saya naikkan ke belakang, diikat lagi. Nah, di situ teman saya pun udah merasakan kecapean. Dia bilang sama saya, kalau bisa kamu bersihkan mobil. Nah, belikan apalah untuk bersihkan mobil ini. Jadi saya belikan waktu itu, saya belikan kayak sejenis sabun, dikasih uang lagi sama sopir saya bersihkan kacanya, bodinya, semuanya saya bersihkan sampai di bak dalamnya. Disitulah saya mencium lagi bau amis yang tidak pernah saya cium seumur hidup saya. Amisnya begitu menyengat masuk dalam hidung saya. Pas posisi saya membersihkan dalam kabin mobil itu. Itu posisinya waktu itu jam menuju zuhur. Setelah kita bersihkan semuanya, saya nggak gubris, yang penting bersih. Setelah itu saya samperin teman saya. Saya bilang, bang, mobil ini masih bau amis. Ya udah, nggak apa-apa, nanti kita bersihkan. Dia bilang. Sampai azan maghrib kita tetap stay, berdiam diri, istirahat di salah satu masjid di daerah Selakau. Kita istirahat, ngobrol-ngobrol panjang. Itu masih berapa lama perjalanan? Itu kalau dari Selakau, Pemangkat, Tebas, itu masih ada 5 jaman lagi kurang lebih. Masih jauh ya? Masih jauh sekali. Nah, jadi ketika kami ba'da Isya itu jalan lagi pelan, itu dalam keadaan posisi mobil pelan, dipaksakan, betul-betul dipaksakan. Tiba-tiba teman saya bilang, udah makan belum? Kalau bisa kita beli makan dulu. Nah, karena kita belum makan seharian, ya udah kita beli makan. Nah, sekitar beberapa menit kita beli makan, kita bungkus, jalan. Jangan kita makan di sini karena kita ngejar waktu. Barang ini harus sampai ke tujuan. 8:30 malam kita sampai di Kecamatan Pemangkat. Di situ ada jembatan, kita lewat dalam keadaan sepi lagi. Nah, kami bawa pelan, sopir saya bawa pelan sambil kami setel musik sekitar 5 menit. Setelah saya puter, agak naikkan volume, satu jalur sedikit lagi menuju kota Sambas. Di situ jelas suara anak kecil teriak.
bercampur, rame banget. Rame sekali itu suara di speaker itu. Aneh ini, saya bilang. Padahal ini lagu kita setel dalam keadaan bener, volumenya kita turun naikkan, tapi kok denger nggak? Saya bilang, abang dengar ada suara kayak anak kecil teriak di speaker ini. Rupa-rupanya teman saya juga mendengar. Jadi sempat kami kaget gitu, agak ketakutan. Fenomena ini kan nggak pernah saya alami. Saya bilang, bang, ini saya nggak pernah alami selama hidup saya. Baru kali ini saya ikut abang berupa fenomena seperti ini. Saya bilang sama abangnya. Nah, jadi abangnya bilang, abang sopir saya, bukan hanya kamu saja, sebelum-sebelumnya yang ikut saya juga mengalami hal sedemikian rupa seperti kamu. Jadi sampai di Tebas, kita jalan pelan-pelan. Di situ pas saya agak sedikit ngantuk, menyandarkan badan saya, teman saya fokus untuk bawa setir karena hari itu udah agak sedikit gerimis waktu itu. Tiba-tiba saya dibangunin sama sopir saya, bangun, ini hujan lagi. Coba kita turun lagi, tambah terpal lagi supaya barang ini kan berupa kardus, kita tutup lagi supaya nggak basah. Barang ini harus utuh untuk dihantarkan ke pelanggan. Jalan lagi. Jalan itu masih daerah Tebas, ada jembatan. Nah, di jembatan ini naik sedikit, agak belok ke kiri. Tiba-tiba teman saya kaget lagi, di atas mobilnya itu ada anak kayak kaki anak kecil ngegelantung. Dan juga saya pun melihat kaki anak kecil ngegelantung pas di depan kepala mobil itu. Saya bilang, abang lihat lagi nggak? Ada anak kecil kakinya ngegelantung. Iya, saya lihat. Saya ngecek lagi bawah senter. Saya sorot lagi daerah bawah, atas lagi, sekeliling mobil saya ngecek nggak ada. Padahal di situ dalam keadaan sepi, hujan, hanya kami berdua dalam mobil tersebut. Bang, saya bilang, kalau kayak gini aneh nih bang, saya bilang gitu kan. Nggak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Kenapa seperti ini bang? Nah, jadi saya bilang sama abang itu, sempat saya ingatkan lagi tentang komponen itu. Kalau anak orang nggak mungkin naik di atas dek mobil bak kita, saya bilang. Sambil di daerah Tebas itu kita jalan lagi, sempat kita ngucap dalam hati. Saya bilang sama teman saya ingatkan kalau bisa berdoa dulu lah. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan keselamatan buat kita. Nah, di situ sempat saya pakai minyak wangi, ya kan, solawat, sempat saya bersolawat juga, minta doa juga, langsung jalan lagi. Sampailah di daerah waktu itu Sambas. Kami jalan masuk pelan dalam keadaan itu, pelan lagi. Pas masuk ke daerah Gapura, waktu itu hujan udah reda, bannya kempes, mau ganti ban serap, ban kempesnya digantikan dengan ban serapnya. Setelah kami ganti ban semua, saya nyalakan senter. Nah, saya nyalakan senter lagi, ngecek lagi apakah ada kempes lagi. Itu kan cek sebelah kanan, ban depan, ban belakang, saya ngecek lagi. Di situ kembali tercium bau amis lagi, Bang. Bau amisnya begitu kenceng masuk ke hidung saya. Di situ saya sempat mual muntah gitu. Saya bilang sama teman saya, coba abang kesini gantian loh. Saya udah ndak mampu, coba abang kesini cium bener-bener. Apakah saya ngada-ngada gitu. Dia turun untuk ngecek juga, ternyata sama, penciuman saya dengan penciuman abangnya sama, mencium bau aroma amis dari belakang. Setelah itu
kami udah selesai bongkar ban, pasang ban serap, kita pun lanjutkan perjalanannya lagi. Di situ pas depan keraton Sambas, kami stop kan ada gerbangnya. Nah di situ kami istirahat. Jadi saya sempat bilang juga, lagi dan lagi saya bilang, kalau bisa jangan hujan yang begitu lebat kita harus berangkat, jangan dipaksakan. Saya bilang sama teman saya, karena pasti akan mengalami hal-hal yang aneh. Nah lain kali ingat omongan saya, pakai omongan saya supaya kita dalam keadaan selamat sampai ke tujuan. Masuk lagi daerah Sambasnya itu daerah Kampung Angus ya, kalau nggak salah Kampung Angus. Di situ saya disuruh merekam suatu video untuk perjalanan, untuk story. Nah untuk story WA, coba kamu setel lagi lagu, kamu sorot pakai HP kamu, nanti kirimkan ke bos. Nah kirimkan ke bos untuk sampai di titik mana kita sekarang. Jadi saya nurut aja. Waktu itu posisinya jam 12 malam. Saya jalan, buka musik, setel lagi musik, kita jalan sambil nyorot ke depan. Dan saya tunjukkan ke teman saya hasil videonya. Saya buka dulu videonya, kok ada keanehan lagi. Jam 12.03 di pinggir jalan jembatannya itu, saya lupa nama jembatannya. Di situ memang kayak ada perempuan berdiri. Perempuan berdiri yang saya pandang, perempuan berdiri pakai bergaun putih panjang. Jadi setelah saya jam tadi kejadiannya di jembatan itu saya lihat ada sosok perempuan, saya sempat bergetar, badan saya bergetar kayak panas. Coba saya ambil tangan sopir saya sebelah kiri, tempelkan ke jidat saya. Coba kamu rasakan apakah badan saya panas? Kayaknya ini udah bergetar gitu tangan saya. Wah kamu katanya baru panas gitu aja udah takut gitu kan. Jadi saya diem aja. Nah sambil saya bungkus kepala saya pakai ini, jaket ini yang saya pakai, saya bungkus, langsung saya pakai selimut, saya giniin badan saya saking nggak tahannya panasnya badan saya melihat perempuan yang tadi di jembatan menuju Kabupaten Sambas itu. Udah subuh, saya bilang sama teman saya, waktu itu jam 2:30, ini percuma kalau masuk ke dalam, barang ini diterima pasti pagi lagi. Siapa juga yang mau menerima barang ini jam 3 subuh? Mana ada orang untuk buka pintu, saya bilang gitu. Ah bener juga katanya. Ya udah kita istirahat dulu. Nah setelah istirahat itulah saya bilang sama teman saya yang sopir, bang coba lihat videonya, betul nggak rekaman saya gitu. Setelah memang saya udah lihat perempuan. Nah setelah abang sopirnya yang sopir saya itu buka video, loh kok begini gitu. Nah coba abang bandingkan video saya dengan handphone abang dengan handphone saya. Ini loh bang, ada perempuan tepat jam 24.03. Saya masih ingat, saya bilang di sebelah kiri bang, masa abang nggak lihat gitu? Masa abang nggak lihat ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang sambil menunduk? Gimana aku mau lihat katanya? Sedangkan dalam keadaan aku nyetirnya fokus katanya. Nah dilihat dari video itu ternyata benar. Nah disitulah baru benar-benar dia yakin apa yang saya alami dan juga dia alami. Nah waktu itu saya tanya, sempat saya bilang sama teman sopir saya, uang sisa berapa? Uang kurang lebih sisa 200.000. Coba sisa 200.000, saya bilang gimana kita mau pulang? Sedangkan solar harus kita cadangkan lagi. Jadi telepon bos, saya ceritakan secara detail kronologinya, disambut lagi handphonenya, coba aku yang ngomong katanya, biar meyakinkan bosnya lagi. Diambil handphone saya sama teman sopir saya, ngobrol lah sama bos bahwasanya minta uang lagi untuk bahwasanya bekal kita, bekal tambahan. Jadi saya dengar perbincangan itu sama teman saya dengan bosnya.
bahwasanya uang itu nanti setelah sampai ke Pontianak diganti, hanya dikirimkan, ditransfer. Nah disitulah baru kami bisa makan kedua kalinya. Coba kamu cari makan dulu, karena aku udah lapar. Nah subuh katanya kita makan, kita belum makan malam. Nah makan sambil kamu beli air mineral, jalan di situ ada pondok kecil, kita beli makan, beli kue, terus beli nasi, kita untuk makan nasi bungkus kita bawa. Setelah kita bawa ke mobil, nah di situ kita makan. Itu pas di depan keraton. Tiba-tiba hujan lagi. Sempat saya khawatir juga kan. Wah ini udah parah nih, saya bilang. Hujan terus. Saya khawatir. Saya bilang sama teman saya, barang ini aman ndak untuk kita bawa? Saya bilang gitu kan. Jadi teman saya bilang pasti aman, karena udah dilapis 2. Nah sampailah ketika kami selesai makan, lanjutkan perjalanan lagi. Nah saya serahkan, ini yang saya temui bos, 2 bunga ini. Jadi kata bosnya itu bunga hutan katanya. Saya diam aja, dia nggak percaya, tahayul katanya, bohong. Pas depan rumah saya itu kan ada mobil, ada rak sendal ya, sepatu. Di situ nggak sengaja bang, saya lihat ini kayak anak kecil. Saya SS dulu, pas saya SS dapet. Nah langsung saya cepat lari kabur kan. Bang, kalau itu udah memang arwah gentayangan bang, dia bilang sama saya, dari korban-korban yang tewas di lokasi itu. Nah, bukan hanya satu tragedi bang di situ. Mungkin udah puluhan bahkan ratusan korban yang pernah mengalami kecelakaan di lokasi itu.